Halo, selamat pagi. Salam kenal, nama gue Tri. Selamat datang di channel gue. Oke, untuk beberapa menit ke depan ya, gue bakal ngebahas tentang review film Spider-Man No Way Home. Mungkin bagi kalian yang udah nonton Spider-Man No Way Home kemarin ya, kan filmnya udah keluar lama banget, kok baru di review atau diulas sekarang? Iya, benar banget, di Indonesia sih emang udah tahun kemarin kan. Tapi gue mau ngasih buat mereka-mereka yang belum sempat nonton film ini. Jadi ulasan ini ya rekomendasi mereka yang belum nonton ini. Kan di luar juga kayak di Filipina juga baru mau tayang juga kan, atau udah baru tayang lagi. Dan di Indonesia sendiri kan belum turun layar juga, masih ada beberapa bioskop yang nayangin film Spider-Man No Way Home. Jadi niat gue buat mereka-mereka yang butuh rekomendasi patut ditonton gak Spider-Man No Way Home, mumpung masih ada di bioskop. Oke, sebelum gue masuk ke ulasan gue bakal ngasih premisnya sedikit, bukan bocoran ya, premisnya ini ditampilin di trailernya juga, jadi premis dari filmnya itu sedikit. Jadi di film Spider-Man No Way Home ini krisisnya tuh dimulai dari film kemarin, film sebelumnya maksudnya, bukan kemarin, film sebelumnya itu Spider-Man Far From Home, dimana di Spider-Man Far From Home di akhirnya itu Mysterio ngungkapin identitasnya dia, desa Spider-Man ya, bahwa dia itu Peter Parker. That's right, folks. Spider-Man is in fact Peter Parker. Nah, karena hal itu ngebuat kehidupan dari Peter Parker itu berubah 180 derajat. Gak cuma dia doang, tapi orang-orang di sekitar dia juga terpengaruh sama masalah identitas terbukar itu. Jadi krisisnya itu pengaruh sama orang di sekitarnya. Nah, karena dari itu akhirnya Peter minta bantuan ke salah satu anggota Avengers, yaitu Doctor Strange dengan kekuatan sihirnya. Tapi pada saat perapalan mantra, terjadi kesalahan yang membuat pintu ke multiverse itu terbuka, ya akhirnya mengundang penjahat super dari film Spider-Man terdahulu yang datang ke dunianya. Oke, untuk review sendiri gue pertama ngomongin tentang actionnya ya. Jadi pas dulu No Way Home pertama kali ngomongin nge-review penjahat yang bakal muncul di filmnya itu kan itu si Alfred Molina ya. Alfred Molina itu aktor dari Dr. Ock. Di mana di situ gue udah ngebayangin minimal di film Spider-Man No Way Home itu punya action yang sama kerennya kayak Spider-Man 2-nya Sam Raimi. Dimana Spider-Man di film itu kan lincah banget bertemu sama Doc Ock sama ngindarin tentakel-tentakelnya dia kan ya. Dan di film Spider-Man No Way Home ini ekspektasi gue terbayarkan, dan gak cuma sama Doc Ock doang, tapi banyak adegan action lain yang bisa gue bilang ngelebihin ekspektasi awal gue dari film ini. Dan jujur aja, gue suka banget sama adegan-adegan action dari film ini. Terus pas para penjahatnya juga datang juga ke film ini, itu muncul bukan cuma sekedar jadi bahan fan service doang, tapi punya alasan untuk ngembangin plotnya jadi lebih dalam dan lebih menarik. Gak cuma cameo doang kayak, hey, gue musuh Spider-Man lama loh dari film Spider-Man sebelumnya, kalian masih inget gue nggak? Yaudah ya, gue cabut lagi. Gak kayak gitu, tapi benar-benar terintegrasi ke dalam cerita di film Spider-Man No Way Home itu. Nah, terus Jamie Foxx di film sebagai Electro itu di film ini benar-benar tampilnya luar biasa ya. Dan kita bisa lihat kontrasnya Electro di film ini dengan di film Amazing Spider-Man 2-nya Mark Webb. Dimana di situ kita bisa ngelihat bagaimana aktor bertalenta yang memainkan penjahat Spider-Man dibandingkan aktor yang disia-siakan talentanya untuk menjadi penjahat Spider-Man. Nah, di situ benar-benar luar biasa lah penampilan dari si Jamie Foxx sebagai Electro ya, benar-benar ini karakter yang sama tapi beda ya, benar-benar di flash out abis-abisan Electronya. Nah, terus William Dafoe sebagai Green Goblin itu penampilannya top Marco top lah sebagai Green Goblin, luar biasa banget. Dimana dia nunjukin betapa mengerikannya dari Green Goblin, permainan otaknya, terus nyiptain krisis di ceritanya juga. Dan bisa dibilang krisisnya itu salah satu pencipta terbesar itu adalah Green Goblin ya di film ini ya. Makanya itu luar biasa banget. Ini kalau kalian pernah lihat kengerian Joker ya, kan Joker kan sebenarnya kan gak punya kekuatan apa-apa tapi ngeri. Nah, ini bayangin Joker tapi punya kekuatan super. Nah, kayak Green Goblin kayak gitu lah. Makanya luar biasa. Atau super yang Green Goblin cuma kuat doang ya, sama kayak dia punya potensi 100% manusia, cuma tetap aja ngeri lah.
bahasanya, bisa adu otot sama Spider-Man. Spider-Man punya kekuatan super juga. Makanya untuk film ini gue cukup seneng ngeliat para penjahatnya yang muncul di film No Way Home sebagai jajaran musuh di film ini, dimana setiap dari karakter itu dieksplor masing-masing dengan baik ya. Jadi nggak cuma muncul di babak awal film terus ngilang terus muncul lagi di akhir buat final battle doang, nggak gitu. Para penjahat super ini bertugas cukup baik sebagai pencipta krisis moral dilema di film ini, yang buat Spider-Man harus menghadapi krisis moral dilema tersebut. Kok dilema tersebut. Okay. Tapi tentu aja ya, walaupun film ini cukup panjang durasinya ya, sekitar 2,5 jam, tetap aja nggak bisa ngasih semua penjahat di film ini dengan porsi yang cukup adil untuk munculannya. Walaupun kita bisa ngelihat kalau di film ini cukup tahu apa yang dimau sama fans, mereka lebih memprioritaskan nge-explore penjahat-penjahat yang lebih disukai sama penontonnya. Jadi tetap aja ada penjahat yang gue rasa kemunculannya cuma buat ngeramein pertarungan besar di akhir film juga. Terus ada juga yang bikin gue agak kaget, terkejut gitu kan. Tapi sebenarnya ini yang gue harapin dari film Spider-Man di MCU, dimana film Spider-Man No Way Home ini menceritakan cerita Spider-Man gitu. Jadi maksudnya Spider-Man-nya doang, nggak pakai tetek bengek MCU kayak film-film sebelumnya. Bener banget kalau film ini tuh berada di MCU. Terus juga ada Doctor Strange juga di film ini. Tapi film ini benar fokus sama Spider-Man-nya doang, sama karakter Spider-Man atau sama Peter Parker doang sebagai karakter Spider-Man itu, untuk ngadepin penjahat dari Spider-Man juga yang diakibatin sama Spider-Man juga. Sebenarnya kalau buat film superhero itu yang gue suka, dimana cerita hero itu lebih fokus sama hero sendiri, bukan dunia dimana hero itu berada. Ya kalau lihat film itu macam kata America Winter Soldier sama Black Panther mungkin ya, maksudnya iya dia dunianya dikembangin tapi dunianya dari si hero itu, bukan dunia MCU yang dikembangin. Ya gitu dah kira-kira, mungkin kalian agak bingung udah penjelasan gue. Pokoknya intinya film Spider-Man No Way Home ini bertugas cukup baik untuk menghasilkan ceritanya Peter Parker alias Spider-Man, jadi cerita yang fokus ke dia. Terus buat Tom Holland itu aja, dia sangat baik memerankan perannya sebagai Peter Parker di film ini. Kita juga bisa ngeliat gimana Peter sebagai karakter itu tumbuh lebih dewasa dibanding film-film sebelumnya. Bisa dibilang kalau trilogi Home ini itu adalah bagian dari origin story Spider-Man di MCU menurut gue ya. Dimana sebagai Spider-Man tumbuh sebagai hero yang independen, dia akhirnya tumbuh lebih dewasa lah, enggak kanak-kanakan seperti dulu. Sebenarnya nggak ada masalah Spider-Man kanak-kanakan, cuma entah kenapa di sini kita bisa ngelihat dia tumbuh dewasa dan menjadi hero yang lebih independen. Oke, untuk pujiannya segitu untuk pujian filmnya. Ya filmnya kalau mau diperpanjang juga masih banyak sebenarnya perlu dipuji di film itu. Tapi perlu juga ada kritik ada filmnya juga. Nah, walaupun nggak banyak, tapi ada beberapa kritik juga untuk film ini yang mungkin karena sedikit bertabrakan sama selera gue ya. Jadi mungkin kalau ada yang merasa nggak masalah, iya buat kalian, tapi buat selera gue agak sedikit masalah. Jadi film ini punya masalah yang sama dengan beberapa filmnya MCU sebelumnya, dimana kadang suka kurang pas naruh joke ya pas cerita lagi berlangsung. Jadi pas gue lagi nonton filmnya ada adegan yang cukup emosional ya, maksudnya No Way Home di film itu jadi gelap suram gitu, terus tiba-tiba ada adegan yang buat adegannya jadi ringan ceria gitu aja, yang gue rasa kayak merusak value dari adegan sebelumnya ya. Walaupun gak banyak ya, dan kebanyakan joke-joke juga masuk ke gue ya, maksudnya bikin gue ketawa. Cuma ya beberapa hal-hal kecil itu jadi kayak ngurangin value-nya, walaupun gak drastis ya, paling sedikit ya. Satu lagi juga ada adegan yang menurut gue kayak Deus Ex Machina gitu, atau seujug-ujug, setiba-tiba, yang kadang emang apa ya, kalau di film lain ya bukan film MCU itu suka ada karakter yang tiba-tiba dia bisa melakukan hal A atau tiba-tiba bisa melakukan hal B, padahal di cerita-cerita sebelumnya nggak pernah diceritakan kayak gitu. Kayak semisal aslinya pembalap liar jalanan di suatu film ya, atau misal aslinya tukang bengkel di suatu film, tiba-tiba dia bisa ngebobol berangkas secara tiba-tiba itu, padahal sebelumnya nggak pernah diceritain dia punya kemampuan itu.
Nah di film Spider-Man No Way Home ini ada yang adegan yang mirip kayak gitu, jadi nggak pernah diceritain tapi tiba-tiba ada adegan itu, walaupun di apa namanya sempat diceritain di bagian di belakang layarnya kalau itu karena kejadian itu terjadi karena ada penghapusan satu karakter yang harusnya muncul di film ini tapi nggak bisa muncul karena karakter itu harus muncul di film lain dulu yang harusnya rilis sebelum film Spider-Man No Way Home. American Chavez maksud gue di Doctor Strange Multiverse of Madness itu harusnya muncul di sini, cuma karena nggak jadi muncul akhirnya kemampuan dia didelegasikan ke karakter lain yang nggak punya cerita apa-apa dan yang awalnya nggak punya kemampuan itu. Jadi makanya kenapa pas itu agak aneh ya, kok tiba-tiba punya ini secara tiba-tiba secara seujug-ujug kan si ternyata ya kalah gitu ya bertabrakan juga kan, nggak mungkin si American Chavez ini muncul dulu di Spider-Man No Way Home karena harusnya dia debut di film Doctor Strange dulu. Itu kira-kira ya itu agak minus di mata gue, cuma ya nggak terlalu lah, tapi tetap aja kayak ngerusak seni di film ini aja. Selebihnya untuk film ini tuh cukup bagus menurut gue. Film ini jauh di atas ekspektasi gue dan cukup menyenangkan. Gak cuma film sebatas fan service doang yang datengin penjahat-penjahat dari film lama Spider-Man, tapi penjahat-penjahat itu bisa ngebuat karakter Spider-Man lebih dalam dan lebih menarik juga, dan ngebuat dia tumbuh menjadi karakter yang lebih independen di jagat MCU ya gitulah kira-kira. Oke kalau gitu cukup sekian video dari gua, video review gua hari ini. Kalau kalian suka video ini silahkan kalian like dan subscribe channel gua. Ya udah kalau kayak gitu sampai jumpa di video mendatang, video kedua entah kapan mau keluarnya. Ya udah dadah kawan, sampai ketemu di video yang lain. Oh iya juga buat yang belum nonton, gue mau ngasih tau after creditnya ada 2. Salah satu after creditnya udah tayang di yaitu trailernya Doctor Strange Multiverse of Madness. Silahkan kalian lihat after credit keduanya. Yang pertamanya nggak terlalu penting juga, tapi ya udah gitu. Udah sekali lagi dadah kawan, bye.